Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiratul Firmani Lestari dengan NIM 20410104014. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian. Seperti yang kita ketahui, di sini kita akan membahas tentang beberapa pembahasan, yakni yang pertama, konsep dasar tujuan penelitian, yang kedua, yakni konsep dasar manfaat penelitian, yang ketiga, yakni perbedaan tujuan dan manfaat penelitian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar tujuan penelitian yang terdiri dari pengertian dan juga jenis tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan keinginan peneliti untuk mencapai sesuatu dalam penelitiannya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan penelitian ini biasanya dapat diartikan sebagai sasaran atau tujuan tertentu yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Oke, yang selanjutnya yakni jenis tujuan penelitian. Jenis tujuan penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan utama, yang kedua tujuan sekunder. Jadi maksud dari tujuan utama itu merupakan suatu tujuan yang erat kaitannya dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Contohnya saja judul pengaruh media pembelajaran pop-up book terhadap motivasi belajar siswa. Dalam hal ini dapat ditentukan suatu tujuan utama penelitian, yakni yang pertama, untuk meneliti pengaruh media pembelajaran pop-up book terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk meneliti dampak positif dan negatif terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, yakni tujuan sekunder. Tujuan sekunder ini harus memfokuskan penelitiannya pada tujuan utama. Tujuan sekunder, suatu penelitian lebih bersifat subjektif bagi peneliti, berarti tujuan sekunder ini sangat bergantung pada keinginan pribadi seorang peneliti. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar manfaat penelitian. Yang pertama yakni pengertiannya. Jadi, secara umum manfaat penelitian adalah suatu hal yang menyatakan manfaat atau kegunaan yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari hasil penelitian yang berguna setidaknya bagi kepentingan ilmiah atau kepentingan terapan. Penulisan atau pembuatan manfaat ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan dan harus ditulis sebaik mungkin serta diuraikan secara terperinci mengenai manfaat serta kegunaan penelitian tersebut dilakukan dan juga hasil penelitiannya didapatkan. Artinya, informasi yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut haruslah benar-benar memiliki kontribusi baik pribadi maupun di bidang atau studi tertentu. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis manfaat penelitian. Untuk jenis manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Jadi, manfaat teoritis ataupun akademis merupakan suatu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga dalam hal ini, manfaat teoritis dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teorinya. Tentunya, teori yang didapat dan yang digunakan berdasarkan peneliti atau peneliti sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila ada teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Yang kedua yakni manfaat praktis. Penelitian dilakukan karena ada suatu masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis ini menjelaskan manfaat yang berguna untuk dapat memecahkan masalah tersebut secara praktis. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan tujuan dan manfaat penelitian. Jadi perlu diketahui bahwasanya tujuan dan manfaat penelitian ini memiliki makna yang berbeda. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini dapat dilihat dari perbedaannya, yakni tujuan dapat diartikan sebagai destinasi penelitian, sedangkan manfaat diartikan sebagai kontribusi dari suatu penelitian. Jadi singkatnya adalah tujuan penelitian ini merupakan suatu hal untuk dapat menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang didapat. Oke, selanjutnya saya sudah memaparkan contoh dari tujuan dan juga manfaat penelitian.
dapat kita lihat bahwasannya untuk tujuan penelitian ini contohnya adalah untuk mengetahui penyebab putus sekolah siswa di Desa Karanggendang, Kecamatan Pacingan, Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk manfaat penelitiannya adalah dengan mengetahui penyebab peristiwa sekolah siswa di Desa Karanggendang, Kecamatan Pacingan, Kabupaten Banjarnegara dapat diambil cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.